Pak, ini kita ingin terus mengupdate terkait dengan hingga saat ini jumlah korban yang dirilis atau sudah dikumpulkan oleh BNPB ada berapa Pak yang bisa diinformasikan kepada kita? Ya, setiap hari kita melakukan cut off data di pukul 16.00 Mas Mario. Per hari kemarin Rabu 3 Desember 2025 pukul 16.00 itu data kami yang sudah divalidasi dan diverifikasi dengan pemerintah daerah. Itu meninggal dunia ada 770 dan yang hilang itu masih sekitar 400-an. Nah, kenapa yang hilang ini juga masih tetap dinamis? Karena seiring dengan pembukaan jalan di akses-akses yang sudah mulai bisa pulih kami tembus, itu ketika kemudian tim di lapangan bisa berdialog dan bertanya kepada masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian bertambah lagi laporan-laporan tentang sanak keluarga yang belum diketahui. Nah, ini akan tetap terus kita update. Yang perlu saya sampaikan Mas Mario bahwa untuk kegiatan operasi SAR pencarian dan pertolongan ini memang tim gabungan di lapangan sudah bekerja lebih dari 1 minggu dan tentu saja ini secara kondisi fisik juga harus dilakukan penebalan dan pergeseran atau pergantian personil. Saya mengabarkan untuk Aceh misalkan, itu dari personil TNI yang sudah dideploy dari awal di 19 kabupaten kota, itu ada 1.250 personil. Nah, 2 hari yang lalu ini sudah dilakukan penebalan. Penebalan ini artinya bisa penambahan, bisa pergantian. Itu sebanyak 7 SSK atau sebanyak lebih kurang 700 personil. Itu khusus di beberapa kabupaten yang memang membutuhkan penambahan personil dan masih merupakan kabupaten prioritas seperti Aceh Tengah, Gayo, Benar Meriah, dan Aceh Tamiang. Nah, ini sudah dilakukan deployment personil supaya kita harapkan upaya-upaya pencarian ini meskipun sudah masuk pada minggu kedua, ini masih tetap optimal. Di samping itu juga tentu saja personil-personil ini di samping melakukan dukungan pencarian dan pertolongan, juga melakukan dukungan pemulihan sektor fisik, seperti pembukaan akses jalan, pembersihan akses-akses yang mungkin masih tertimbun material banjir dan longsoran saat ini. Dan alhamdulillah hingga minggu kedua ini dukungan operasi modifikasi cuaca itu bisa sangat-sangat membantu sehingga hingga minggu kedua ini kita masih tetap cuaca cerah sehingga ini sangat mendukung untuk operasi tim darat secara maksimal, Mas Mario. Oke, Pak, saya ulangi lagi untuk mempertegas saja, Pak Muhari, bahwa hingga pagi hari ini 770 yang meninggal dan 400 yang hilang ya Pak ya? Oke, karena ada pemberitaan melalui situs BNPB yang saya kutip ini ada 810 jiwa yang meninggal dan hilangnya sebanyak 612. Ini perbedaan data ini seperti apa Pak? Apa bisa dijelaskan data yang bisa kita pakai? Karena ini diambil juga dari situs resmi BNPB. Benar Mas Mario, jadi dashboard yang kita buka itu secara online, secara real time terhubung dengan pusdalop kami di daerah. Tetapi setiap sore pada pukul 3 hingga pukul 4 itu kita melakukan cross check dan validasi data untuk menghindari duplikasi pencatatan. Nah, ada beberapa kali karena sistemnya dibuat secara langsung, jadi kontrol validasi data kemudian harus tetap kita lakukan secara manual, sehingga data yang resmi kami rilis adalah data yang kita sampaikan pada saat preskon setiap hari pukul 5 sore, Mas Mario. Oke. Nah, ini kemudian memang di data dashboard kita ini berjalan malam hingga pagi dia akan dinamis lagi karena sudah menerima data dari pusdalop BNPB di kabupaten kota. Tetapi tetap nanti fungsi kontrol datanya kita akan cross check lagi identitas, nama dan seterusnya.
untuk kita sampaikan secara resmi di preskon harian pada pukul 5 sore, Mas Mario. Oke, berarti yang terbaru hingga pagi ini yang bisa kita catat atau kita gunakan datanya adalah 770 yang meninggal dan 400 yang hilang itu ya Pak ya? Benar, Mas Mario. Oke, Pak Muhari kita tahan sebentar karena kita ingin menyapa jurnalis kami yang berada di Live Agam terkait dengan update terkini di sana. Jangan kemana-mana dulu Pak. Barat kita kembali ke BNPB Abdul Muhari. Pak Muhari masih tersambung bersama kita? Masih, Mas. Oke, Pak Muhari, seperti yang tadi kita juga ngobrol ataupun mendapatkan laporan dari jurnalis kami di lapangan di wilayah Agam Sumatera Barat. Mungkin ini juga bisa menjadi keterwakilan dari beberapa wilayah di dua provinsi lainnya, di mana masih ada wilayah terisolasi. Kalau dari BNPB sendiri hingga saat ini mungkin ada data yang dihimpun oleh BNPB. Berapa sebenarnya jumlah wilayah terisolasi dan kondisinya seperti apa saat ini? Apakah memang masih betul terisolir tidak bisa dilalui sama sekali atau bagaimana sebenarnya? Jadi ada dua hal, Mas Mario. Pertama, terisolir dari sisi akses darat yang putus. Nah, ini memang memerlukan waktu. Saya saat ini standby di Provinsi Aceh setelah 1 minggu di Sumatera Utara. Kami untuk Provinsi Aceh, misalkan sebelum nanti saya masuk ke Sumatera Barat, itu masih ada 3 kabupaten yang akses daratnya belum pulih, yaitu Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Tetapi untuk distribusi logistik itu tidak ada lagi yang namanya daerah terisolir, karena kami menggunakan unit satuan udara untuk menjangkau seluruh kabupaten kota di 3 provinsi. Jadi saya ulangi, untuk distribusi logistik tidak ada 1 kabupaten kota pun yang belum tersentuh. Saya bisa pastikan unit satuan udara kita sudah mendropping logistik ke seluruh kabupaten kota terdampak. Tetapi permasalahannya, Mas Mario, memang untuk tonase kebutuhan logistik yang bisa kita dropping dari udara, itu tentu tidak semaksimal jalur darat. Saya ilustrasikan kalau jalur darat itu 1 truk itu bisa 10 hingga 15 ton sekali sorti, sekali jalan. Sedangkan dengan jalur udara, itu dengan heli itu rata-rata 800 kg. Dengan karavan, pesawat fixed wing karavan itu rata-rata 1,5 ton. Jadi memang tonasenya tidak seoptimal darat. Tetapi kita punya keuntungan dengan bisa memperbanyak sorti. Artinya kalau jalur darat itu butuh 1 hari perjalanan misalkan, maka dengan heli itu butuh cuma misalkan 2 jam perjalanan, sehingga sorti bantuan meskipun hanya 1,5 ton itu kita bisa tingkatkan 2-3 kali. Nah ini untuk sorti logistik sekali lagi kami pastikan tidak ada kabupaten kota yang belum tersentuh. Nah kemudian untuk energi ini ada 2. Yang paling utama sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, pertama listrik dan kedua BBM. Untuk listrik memang ini juga karena akses darat belum pulih di beberapa tempat, termasuk juga Palembayan itu masih putus jalur Padang Bukit Tinggi. Sebenarnya nanti bisa ditempuh dari jalur dari Bukit Tinggi ke Agam via jalur alternatif. Sebenarnya nanti ini akan diupayakan oleh pemerintah daerah. Tetapi solusinya seperti halnya dilakukan oleh PLN di Aceh Tamiang, itu dropping genset sementara. Untuk Aceh Tamiang via jalur darat itu sudah dilakukan dropping hampir beberapa ratus genset yang saat ini sedang dalam proses distribusi ke kantong-kantong penduduk yang sedang mengungsi. Kami akan pantau lagi angkanya, nanti akan sampaikan. Hal yang sama itu juga akan dilakukan PLN untuk Kabupaten Agam. Tadi disampaikan bahwa PLN akan mendistribusikan setidaknya 60 genset yang sementara mungkin bisa dilakukan dan dioptimalkan. Memang kalau ditanya cukup pasti belum cukup, tetapi bisa kita optimalkan di beberapa tempat kantong-kantong pengungsian agar bisa menggunakan listrik ini untuk keperluan-keperluan yang benar-benar penting.
selain itu akses komunikasi tadi disampaikan. Ini juga menjadi prioritas Mas Mario, bahwa Ya, akses komunikasi dan Komdigi itu disampaikan sudah mulai 80% pulih, tetapi tentu saja di tempat-tempat tertentu nanti saya akan berkoordinasi dengan tim kita di Sumbar agar unit Starlink yang masih ada itu segera kita tempatkan di Palembayan agar ini masyarakat juga bisa menggunakan sebagai akses komunikasi. Mas Mario. oke, Pak. Jika memang sudah tidak ada lagi wilayah yang terisolir ataupun maksudnya tadi bisa dimasuki oleh bantuan ya, baik itu secara darat maupun secara udara. Tapi bagaimana kita menjelaskan ada kondisi di mana masih ada masyarakat yang mencoba bertahan hidup dengan barang seadanya tanpa atau belum bisa menerima bantuan. Misalkan seperti kemarin kita mencoba mewawancari salah satu jurnalis kami yang melaporkan di lapangan bahwa ada anak bayi bahkan Pak yang sampai saat ini masih tidak bisa mengkonsumsi air bersih, malah miris sekali minum dari air banjir itu Pak. Pasti akan ada titik-titik yang belum, karena titik pengungsian di satu kabupaten itu bisa 100 hingga 150 titik, Mas Mario. Jadi dropping heli kita juga selain dropping bantuan di BPBD Kabupaten Kota untuk shop distribusi di kota, kita juga mencoba menjangkau titik-titik kantong pengungsian yang sudah bisa diidentifikasi titik koordinatnya. Pasti teman-teman bisa melihat video-video visual yang kita lakukan, ada dropping-dropping logistik via udara, yang ini memang khusus untuk menjangkau titik-titik kantong masyarakat yang jauh dari pusat kota yang masih bisa diakses. Kami sangat paham, ini pasti akan masih akan ada masyarakat-masyarakat yang saat ini di pengungsian yang belum mendapatkan bantuan. Ini akan terus kita update koordinatnya melalui pemerintah daerah, dan kita akan kejar itu Mas Mario, karena unit satuan udara kita juga di 3 provinsi ini sudah bertambah dan pasti akan bertahap, tetapi kita pastikan itu akan setiap kali ada kita menerima koordinat, maka kita akan kejar hari itu juga untuk bisa dropping logistik, Mas Mario. Ya, oke. Pak, ini kita juga mengerti bahwa mungkin saja dari seluruh wilayah yang begitu luas, dari BNPB sendiri dibantu oleh TNI Polri maupun juga masyarakat, itu juga bahu-membahu untuk memberikan sumbangan. Tapi Pak, ada juga cerita di mana ada daerah yang sampai saat ini, misalkan pasokan logistiknya itu hanya bertahan hingga 3 hari Pak. Walaupun sebenarnya pasokan logistiknya itu juga tidak mencukupi sebenarnya. Nah bagaimana kita melihat, karena takutkan begini, bukan hanya mereka yang terkena banjir dan longsor yang mungkin akhirnya menjadi korban jiwa, tapi juga mereka yang bisa menjadi korban jiwa ataupun sakit karena kekurangan logistik pasokan itu Pak. Benar Mas Mario, jadi tadi saya sampaikan satu kabupaten kota itu ada sekitar, yang data kita yang sudah ada koordinatnya itu ada sekitar 100 hingga 150 titik pengungsi. Nah, ini juga kita upayakan setiap hari kita coba kejar titik pengungsian yang berbeda, minimal 1 sorti mereka bisa dapatkan. Nah, kemudian di setiap titik yang sudah kita dropping, maka kita akan rencanakan lagi untuk dropping 2 hari berikutnya sesuai dengan estimasi tonase yang kita drop pada hari sebelumnya. Nah, ini sudah masuk dalam rencana operasi harian kita. Kemudian kita juga mengejar setelah kebutuhan-kebutuhan 1-3 hari ini terpenuhi, kemudian kita akan mengejar lagi titik pengungsian yang belum tersentuh misalkan. Dan satu hal Mas Mario, bahwa heli kita itu penuh pada saat berangkat, kosong pada saat pulang. Nah, pada saat pulang ini sudah 2 kali kami menggunakan untuk angkutan orang. Kami sudah memindahkan 2 orang ibu hamil yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut di rumah sakit yang lebih baik, itu dari 2 kabupaten ke Banda Aceh. Jadi ini kita optimalkan Mas Mario, heli kami membawa logistik berangkat, kemudian membawa pengungsi pulang. Jadi untuk pengungsi-pengungsi yang memang membutuhkan perawatan di rumah sakit yang lebih evakuasi warga yang memang membutuhkan. Sudah kita lakukan 2, Mas. Oke. Ada 2 yang kita pindahkan ke Banda Aceh. Oke. Pak Muhari, masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin kita tanyakan ke Pak Muhari terkait dengan
pasokan logistik, belum lagi juga soal rentang waktu ini, perbaikan dan juga evakuasi yang dilakukan, jalur akses daratnya seperti apa, telekomunikasinya seperti apa. Tapi tahan sebentar Pak, kita akan kembali usai jeda berikut di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan kembali berbincang dengan Abdul Muhari, Kapusdatin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pak Muhari, masih bersama saya? Terima kasih, Mas. Oke, masih di Kompas TV. Saya Vidi Batlolone, Pak. Singkat saja, Pak. Ini tadi sudah di berita sebelumnya kita sudah lihat masih ada sejumlah warga yang masih belum menerima bantuan. Ini upaya-upayanya seperti apa, Pak, biar mereka mendapatkan bantuan? Tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa dari udara bisa dilakukan pengiriman bantuan, tidak ada lagi daerah-daerah yang terisolasi, tetapi masih ada warga yang mengaku bahwa mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Jadi seperti apa, Pak? Benar, Mas. Untuk bantuan udara, itu tidak ada kabupaten kota yang belum kita dropping. Tetapi sekali lagi, di setiap kabupaten kota ini ada titik-titik pengungsi yang scatter itu jumlah titiknya itu ada 100 hingga 150 titik, Mas. Nah, ini yang kemudian kita sisir satu persatu dan kemudian sedapat mungkin kita coba kejar melalui jalur udara. Apakah kami dalam seminggu ini bisa menjangkau yang 100 titik itu? Saya bilang belum bisa seluruhnya. Pasti akan ada yang belum dapat. Nah, informasi-informasi titik-titik ini akan terus kita update. Sekiranya kita dapat informasi titik baru yang belum kita dropping sebelumnya, maka di hari itu kita akan langsung dropping dukungan logistik ini. Pekerjaan kami setiap hari sorti penerbangan itu hingga 20 hingga 25 sorti. Pas 25 sorti dukungan bantuan. Nah, ini tentu saja kita mengejar tidak hanya di satu kabupaten. Ada 16 kabupaten kota di Sumut saja, misalkan ada 19 kabupaten kota, 14 yang cukup parah di Aceh saja, misalkan yang harus kita jangkau titik per titik. Nah, untuk level kabupaten itu sudah saya pastikan semuanya dapat level kabupaten yang turun di Dinsos kabupaten masing-masing, di posko utama kabupaten. Nah, apakah ini nanti bisa tersalurkan ke semua titik pengungsian? Saya akan bilang itu belum akan. Tetapi kami dari posko udara itu akan selalu mencoba menjangkau titik-titik yang koordinatnya sudah dilaporkan oleh pemerintah daerah ke kami. Ini setiap hari kita akan coba optimalkan. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari. Kita tunggu gerak cepatnya untuk segera menyelesaikan atau mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan. Terima kasih Pak Abdul Muhari.